Tutorial cara berhenti bokep untuk kalian insan colikiawan garis keras. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini narasumber kita ada Mas Steven ya. Ya. Seorang insan colikiawan pro max level. Mas Steven, Ya. mau saya ajarin gak supaya bisa berhenti ngebokep? Gak mau, Dok. Hah? Gak mau. Kenapa? Ini Anda gak mau? Enak ngebokep ngocok enak, ngapain saya berhenti, Dok? Iya kan nanti bisa bahaya untuk kesehatan. Kata siapa, Dok? Iya, banyak saya nemuin kasusnya. Itu orang-orang lemah, Dok. Saya enggak, Dok. Aman aja, Dok, saya, Dok. Yaudah gini deh, pura-puranya Mas Tipan orang lemah nih, saya ajarin tips-tipsnya supaya bisa Susah, Dok, mengurangi. saya pura-pura lemah. Oh, udah terlalu kuat ya. Terlalu kuat, Dok. Yaudah nanti gini deh, saya jelaskan tipsnya. Siapa tahu bisa bermanfaat nantinya. Nah, boleh untuk lah, Mas Tipan. boleh Oke. lah, boleh lah. Jadi tips untuk berhenti ngocok dan masturbasi supaya bokep ini terlalu parah, saran saya itu adalah ngurangi frekuensinya. Mas Tipan, dalam seminggu berapa kali nonton bokep? Tiap hari, Dok. Tiap hari? Tiap hari, Dok. Ngocoknya juga tiap hari? Hampir, Dok. Hampir tiap hari? Hampir enggak, tiap hari. Kalau tergantung sama istri saya juga. Tapi kan bokepnya tiap hari, Tiap hari. cuman ngocoknya seling-seling sama istri. Seling-seling. Oke ya. Nah, kalau dari saya gini prinsipnya, semakin lama paparan bokep, semakin jelek. Nah, gimana cara nguranginnya? Kurangin dulu 50%, Mas Tipen. Apa ini kurangin, Dok? Frekuensinya, misalnya nih Mas Tipen nih nonton bokep setiap hari. Sehari selang-seling lah Mas Tipen, sehari jangan ngebokep. Nggak bisa, Dok, tiap hari update bokep, Dok. Gimana mau ngurangin frekuensi tiap hari update, bokepnya update, artisnya update, baru terus. Apa yang mau dikurangin, Dok? Loh. Saya mau explore. Loh, kita ini kan punya akal untuk berpikir ya. Kan masih banyak aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat untuk kesehatan dibandingkan ngebokep terus. Lah itu saya explore itu buat bikin saya seneng, Dok. Loh, senangnya kesenangan semu itu. Karena itu dopamin yang gak sehat jadinya. Ya itu menurut ente, Dok. Ente kan dokter, wajar ngomong kayak gitu. Anda ini cari duit, Dok. Saya kan cari kesenangan. Ya, betul senang. Cuma kan dibanding nanti timbul kenapa-kenapa Anda jadi kecanduan parah. Lah buktinya saya nggak kenapa-kenapa, Dok. Ya sekarang nantinya kita gak tahu. Ya, nantinya juga nggak kenapa-napa, Dok. Ya nggak tahu nantinya. Nah, jadi gini, saran saya coba dikurangi bertahap. Kalau misalnya tiap hari ngebokep, selang-seling dulu ya. Ah, ribet, Dok. Enggak juga. Kan kita bisa gini, ibaratnya cari sesuatu yang bisa membahagiakan. Misalnya kita punya bahagia hobi main games, atau kita suka camping outdoor. Nah, dengan kita banyak aktivitas, itu kita jadi nggak mikirin bokep terus. Ya, hobi saya ngebokep, Dok. Download bokep, explore, itu hobi saya. Ya itu kan bukan hobi yang normal. Maksudnya ibaratnya kayak ada orang hobinya hal buruk gitu ya. Lah, Maksud, Anda meremehkan hobi bokep, Dok. Iya. Itu normal, Dok. enggak normal. Normal itu bagi saya. Bagi Anda. Bagi saya. Dan banyak yang lain juga. Kayaknya Dok, saya yang bokep normal. Jadi saran saya itu kenapa gini, banyak orang-orang tuh tadi akhirnya karena bokep jadi hobi, dia jadi kesulitan. Akhirnya ngapa-ngapain bokep, jadinya kayak Mas Stephen ini tiap hari ngebokep terus. Ya enggak saya aja, Dok. Tiap hari juga kalau ada kasus viral di internet juga orang pasti nyari, Dok. Iya. Itu kan salah satu pemersatu bangsa, bokep. Anda ini gimana sih, Dok? Ya cuman dikurangi lah kalau saran aku ya. Itu yang pertama nih saran aku ya. Yang kedua tips ini masih nyambung nih buat Mas Stephen ya. Cari kesibukan, jangan banyak gabut sendirian di kamar. Karena gini, biasanya orang ngebokep itu karena kebanyakan gabut di kamar. Di rumah bingung ngapain di kamar. Ngebokep. Akhirnya ngocok lagi. Makanya saran aku ya, kalau orang pengen ngurangi kecanduannya, itu dia harus banyak aktivitas di luar. Gitu Mas Tipan. Mas Tipan pasti banyak kan di rumah kan ngebokep kayak gitu kan? Enggak, aktivitas saya juga banyak di luar, Dok. Saya kan kerja, Dok. Loh, setelah kerja banyak gabut. Ya pulang gabut. Nah itu kan. Tapi kan kadang sama istri saya juga, Dok. Enggak gabut. Ya terus kan Anda juga ngebokep juga kan, tapi kesering. Ya kan, karena explore ada yang baru, Dok. Ya tapi gak tiap hari juga. Ya kan, apa salahnya tiap hari, Dok? Anda ngebokep istrinya tahu nggak? Ya tahu lah. Dia mengizinkan. Aman aja sih, Dok. Kalau yang aneh-aneh gitu, yang hewan gitu-gitu. Ya nggak mungkin saya tampilkan. Tuh kan. Ya, beda, Dok. Itu kan ya itu untuk saya pribadi aja. Ya kan Anda diam-diam kan sendirian kan? Ya. Nah iya kan. Ya. Nah Anda kan jadi karena sendirian segala macam, makanya nyari waktu sendiri nonton kayak gitu kan. Nah dibandingkan Anda sendiri, makanya saran saya udahlah jangan malah kebanyakan sendirian di kamar segala macam. Kalau ada pasangan nggak apa-apa, atau cari kesibukan yang lain. Karena tadi akhirnya kan Anda jadi diam-diam ngebokep. Nanti istrinya bingung, kok suami aku jadi malah asik sendiri ya. Gitu. Oh, enggak, saya bisa aja bagi waktu, Dok.
Sok bisa. Iya bisa. Enggak ya. Iya bisa, orang serumah kok. Enak aja. Ya, tapi buktinya ada diam-diam gitu kan jadi akhirnya. Ya itu kan aneh dah. ada waktu-waktunya me time dok. Ya me time dok. Kalau sama istri ya quality time. Oh, me time-nya ngebokep. Ya boleh, salah satunya lah. Ya itu makanya kalau aku pribadi ya, saran aku ya untuk orang insan colikian tuh jangan banyak waktu sendiri ya. Nah terus yang ketiga nih ya, banyak orang salah paham nih. Orang bilang gini, oh kalau kecanduan bokep obatnya itu adalah dengan kawin. Saya nggak setuju. Gitu. Menurut Anda gimana pernyataan tersebut? Kawin itu adalah sembuh dari kecanduan bokep. Ambigu sih dok. Oh ambigu, Iya. kenapa? Kadang saya lihat teman saya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Oke. Nah, kalau saya pribadi aman aja, tapi masih bokep. Anda masih. Ya tapi kan saya nggak aneh-aneh dok. Aneh-aneh. Enggak dong. Nonton bokep Cuma ya? apa salahnya nonton bokep? Ya itu tadi Anda tuh udah Apa kecanduan salahnya? parah. Kecanduan parah tuh kan jadi gak sehat. Nah, daripada saya kecanduan narkoba, mending saya kecanduan bokep dong. Ya lebih baik kita gak kecanduan bokep, gak kecanduan narkoba lebih sehat dong. Ya, itu kan saya, ngapain Anda ngatur dok? Iya kan kalau Ya. bisa milih nih kita gak kecanduan narkoba, gak kecanduan bokep, gak kecanduan rokok, sehat dong. Bisa jadi pilihan dong. Lah. Ngapain milih? Saya yang- masih sehat dok. Ini saya nonton bokep masih sehat sampai sekarang. Ya, enggak. Sehat. Nah, jadi ini tadi kan Anda bilang ya, Anda agak ambigu nih. Nah, emang ada temannya yang dia nikah tapi akhirnya masih kesulitan karena kecanduan bokepnya. Ada dok. Emang separah apa jadinya? Dia lebih ke fokus bokep itu juga sih dok. Waktu ke bokep ya. Ya. Nah, nah, itu kan memang saya juga beberapa kali nemuin kayak gitu, Mas Nah. Tipen. Jadi ada yang datang tuh biasanya istrinya tuh ngajakin suaminya. Kadang gini Mas Tipen ya, yang datang tuh istrinya dia komplain udah marah-marah. Kenapa? Dia ngelihat ya di handphone suaminya tuh bokepnya penuh. Nah, bokepnya penuh akhirnya dia, oh ini tuh penyebab kamu asik sendiri segala macam. Marah-marah, kadang suaminya udah kayak terhakimi gitu. Kamu pantas gak pernah nyentuh aku, rupanya kamu ngocok terus. Nah itu kan akhirnya jadi timbul kendala. Makanya aku tuh sebetulnya gak setuju kalau bilang nikah itu solusi dari kecanduan bokep. Karena banyak orang yang akhirnya kecanduan bokepnya gak sembuh. Tapi nggak semua itu dok. Iya tapi kan Ya. ada. Ada tapi nggak semua. Iya, cuma kan lebih baik. Ya, Anda kan Alangkah baiknya sebelum nikah Ah. udah jangan dulu, udah dibatasin. Nah, itu tolol aja orangnya. Itu tolol aja orangnya dok. Sumpah tuh. Tuh orangnya nggak akal sehatnya udah mati dok. Iya, kayak Anda ini Ya, juga nih. saya masih bisa. Saya sama Oke. istri saya aman dok. Oke, nah sekarang kita ke tips yang selanjutnya ya. Kalau untuk mengurangi kecanduan bokep ya, kalau saran aku itu adalah dengan kita menghapus file koleksi bokep. Nah, Mas Tipan, kalau bokepnya itu punya simpenan nggak? Simpenan hidden gem nggak? Oh saya banyak dok. Di mana nyimpennya? Di mana? Saya di harddisk, di SSD Eh, banyak. di handphone juga ada. Handphone kadang ada. Ah, Tapi biasanya saya pindah sih dok. Oh, dipindah Nah. ke hard disk gitu ya. Ke SSD juga. Oke, lebih banyak nonton di offline gitu atau streaming atau gimana nih? Kalau saya lebih suka download sih dok. Download disimpan. Download disimpan. Oh, kenapa? Biar nggak sendat-sendat. Karena apalagi zaman sekarang ya dok. Nah, Internet kan lagi dibatasi tuh. ya. Jadi kadang yang file berkeliaran di internet tuh kadang bisa hilang atau susah nyarinya aksesnya. Jadi mending kalau pas lagi bisa di-download ya download. Jadi filenya masih ada. Kalau misalnya kita mau nyari lagi gitu. Oh, Nah. biar disimpan kalau sewaktu-waktu hilang gitu ya. Soalnya kadang ya internet tuh bisa websitenya kehapus lah, keblok lah kan. Oh. Jadi susah lagi nyari yang kita pengen itu atau pengen lihat yang itu lagi gitu. Oh, Jadi ya saya udah pribadi lebih suka download. langkah preventif ya. Iya. Langkah preventif Iya. bokep. Terus saya bodoh Anda. Itu koleksi dok, koleksinya bagus-bagus dok. Nah, itu banyak, Gini. banyak dok. Banyak ya. Berapa giga emang? Harddisk saya tuh 1 TB dok. 1 tera, bokep semua. 700 700 giga bokep semua. ya. Itu videonya banyak banget dong. Lumayan, cuma yang makan tuh Jepang. Sama kualitasnya kan yang saya download kan bagus-bagus tuh. 1080 minimal 720. Oh, nggak ada lagi yang 3GP gitu yang Burik ngapain ya? Burik udah modern. Lihat burik tuh gimana sih dok? Bentar, emang apa sih kan nonton bokep nih? Emang kita masih mau nonton lagi yang sama kayak saya kan bisa nih nonton film nih gini ya, nonton Avenger. Nggak ada tuh pengen nonton film Avenger lagi. Emang bokep tuh kita pengen nonton berulang-ulang terus gitu ya? Lebih ke ngoleksi aja sih dok. Kayak ngoleksi action figure gitu ya, Ya contohnya kayak gitu. itu kan action figure, bokep Iya. bukan untuk koleksi. Ya kan bisa dilihat juga dok. Apa bedanya? Ya, Kartu Pokemon ya itu biar ada bendanya. itu ada videonya. Apa bedanya? Ya kan nggak Kan bisa dilihat. Iya tapi kan nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Tapi bisa dibayangkan. Apa ya? Dibayang. Artisnya. Ya ngapain koleksi gitu? Ya apa
salahnya dok? Salah. Bagi ente dok, bagi kami ya nggak apa-apa. Kagak. Itu wah mantep-mantep tuh. Intinya mantep lah. Jadi kalau aku ya nyaranin ya buat kalian insan colikion yang berat ya, koleksinya banyak. Kadang mereka tuh kayak gampang gitu ya, aduh pengen berhenti susah. Nah kenapa sih kita gampang ngebokep dan ngecok? Karena aksesnya gampang. Nyolok dikit artinya sudah muncul. Nah saran aku kalau kalian udah betul-betul serius, coba langsung hapus bokep ya, koleksinya di delete semua. Biar kita tuh jadi tidak ada mundur lagi udah. Berarti kayak membakar jembatan. Tidak ada jalan mundur, cuman maju, harus sembuh. Itu cara paling bagus sebetulnya. Susah dok, ribet. Gampang ya delete. Dok bayangin saya ngabisin waktu, kota dan segala macamnya buat cari koleksi-koleksi itu sangat berharga dok, susah. Ya, cuman kan tadi kita mau sembuh apa enggak? Ya kalau misalnya kamu kayak gitu itu akhirnya dia ngocok terus ada waktu gabut ngapain bokep lagi karena apa gampang aksesnya. Makanya kalau pengen berhenti di delete aja. Ya kalau di delete ya kalau masih bisa main internet apa sama aja bohong dok. Ya paling enggak kan mempersulit nih biar nggak ada lagi tuh biar dia mempersulit untuk aksesnya. Itu menurut ente bagi kami pengekspor bokep itu gampang aja dok. Gampang. Segampang. Kan udah diblokir. Kan cari lagi situsnya banyak dok. Kan udah maksudnya sulit tuh harus pakai apa katanya yang aplikasi udah diblok gitu. Standar VPN lah. Iya. Apakah VPN kan udah standar masih bisa. Gitu ya. Nah, tapi tetap kalau saran aku sih dihapus ya. Nah, tips lainnya ya, kalau aku gini. Jadi sebetulnya ya, kalau ketika kita muncul gairah seksual, kita tuh diberikan otak untuk berpikir. Kita bisa milih nih, menyalurkan gairahnya, mau mengokep dan ngocok, atau kita ngelakuin hal lain. Makanya saran aku ya, kalau orang-orang udah kebelet banget, tunggu 5 menit dulu. Gunakan akal sehat kita. Gunakan akal sehat biar kita kayak ngerem dulu nih. Gitu. Ya, menurut Anda gimana nih? Bisa gak kalau kita untuk berpikir dulu nih sebelum ngocok nih kayak, aduh jangan deh, kayaknya hari ini aku berhenti dulu deh gitu. Ya gak bisa lah dok. Filmnya, videonya seru kok mikir. Emang gak pernah Anda kayak ngerasa kayak, aduh kok ngebokep terus. Atau ngerasa kayak, aduh kok aku ngocok terus bersalah gitu gak ada? Gak ada lah. Gak ada dok. Gak ada bersalah. Apa salahnya? Sama tubuh sendiri apa salahnya? Ya salahnya bokepnya. Kalau Anda ngocoknya ya gak apa-apa. Bokep yang terlalu parah banget segala macam itu yang berbahaya. Apa yang berbahaya dok dengan bokep? Ya, tadi ke otak Anda segala macam. Gini deh, Anda sering akses bokep kan di internet ya? Ya. Biasanya bokep itu terasosiasi dengan satu jenis hal lainnya tuh di situs-situs. Tahu nggak apa? Apa dok? Judi? Betul. Nggak ada dok, judi ada yang nggak ada, tapi ada. Ya Ada kan? dan nggak ada. Banyak yang terasosiasi dengan judi kan? Ya. Jadi dua hal negatif ini saling berikatan satu sama lain. Kenapa? Karena di kedua-duanya tuh sama-sama memanjakan otak, memberikan dopamin instan. Jadi kita tuh kayak pengen lebih. Makanya pada pecandu bokep tuh sering dia masalah lainnya itu dengan judi. Ya akhirnya dia habis uang untuk segala macam. Itu kan jadi malah gak sehat gitu ya. Makanya kalau saran aku, betul kita jangan menyepelekan. Karena judi dan bokep nih sangat tipis asosiasinya. Banyak orang yang karena awalnya bokep, ketemu iklan judi, akhirnya main judi, habis duit, habis otak juga rusak. Double rusaknya. Ya. Habis uang istri di barter. Wah itu seru sekali dok. Di barter. Iya ada teman saya dok. Gimana emang? Dia main judi terus kan habis duitnya kan. Jadi istrinya dikasih buat sekali main. Serius ada tuh dok. Bodoh. Serius ada dok. Perdagangan manusia. Ada itu, dok. PSK apa? Ada dok. Itu ya ada lah intinya. Kenalan saya lah. Oh kenalannya kenalan Anda ya. Nah itu ya jadi kalau saran aku. Terus tips lainnya lah kalau aku gini. Hindari pemicu-pemicu dari konten-konten soft porn ya. Sekarang ini kan media sosial kan kayak kita TikTok, Instagram, Twitter. Itu sering muncul tuh konten-konten bokep yang soft porn tuh. Yang awalnya mungkin dia cewek-cewek seksi segala macam ya. Masalahnya kalau kita di algoritma kita udah muncul cewek seksi. Itu kadang akhirnya membangkitkan gairah kita. Ujung-ujungnya apa? Ngebokep, ngocok. Makanya saran aku ke orang-orang yang supaya bisa berhenti ngurangi kecanduannya, itu adalah dengan meminimalisir konten-konten soft porn khususnya dari algoritma sosial media. Gitu, Mas Stephen. Susah kayak gitu, Dok. Loh, gampang kan tinggal kita misalnya nih punya akun, kita delete aja dulu atau bikin akun baru, jangan malah lihat yang negatif-negatif. Iya, sehari 2 hari bisa, 3 harinya nggak kebablasan lagi. Iya kan maksudnya kita like lagi yang lain, jangan malah algoritmanya yang seksi-seksi gitu. Iya, susah, Dok. Emang kalau Anda Mas Stephen algoritma TikToknya gimana? Cewek seksi semua? Ada aja sih, Dok. Ada aja ya? Ada aja, Dok. Mendominasi apa enggak? Lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Tiap Anda nonton cewek seksi pasti bawaannya pengen ngocok kan? Nonton bokep sih, Dok. Tuh kan? Nah itu pemicu gitu jadi kayak pintu masuknya. Yang konten-konten seksi itu. Nonton konten seksi akhirnya dia pengen ngocok. Makanya
kalau aku pintu masuknya itu yang ditutup, yang kita ganti. Jangan malah kita menyediakan algoritma. Kita kan misalnya nge-like nih kayak gambar olahraga kayak atau mobil gitu kayak. Yang nggak bisa dok, itu kan udah banyak, apalagi teman-teman kadang ngirim gitu. Nah, Rilis. itu. Nah, ini nih tips selanjutnya nih. Ah. Kalau saran aku adalah batasi pertemanan yang negatif. Karena gini, orang pecandu bokep sering ada kayak komunitasnya gitu. Mereka saling kayak suka sharing-sharing bahan segala macam. Akhirnya apa, karena kita terpapar gitu, ya tadi kita keikut semuanya jadi jelek semua. Coba Anda cari pertemanan dan lingkungan baru yang positif, yang dia semangat pagi, go go go. Pasti bagus juga. Kalau kayak Mas Stephen ini orangnya pecandu bokep semua, ya pasti dia akan jadinya negatif terus. Ribet kayak gitu dok. Emang Anda banyak teman-temannya yang suka sharing-sharing gitu? Banyak lah dok. Ada grupnya? Ya kalau ngirim-ngirim video-video cewek joget-joget ya banyak, hampir semua kayaknya deh. Gitu. Iya. Ada nggak nih ini kan kemarin tuh sempat ada yang rame gitu ya. Ah. Dia pelecehan ke temannya ya yang Yang mana ya, sempat tuh ada mahasiswa. Grup WA itu dia ngirim foto temennya. Cuman dia kayak misalnya Oh yang pantatnya satu ini. grup itu ya? Iya. Oh ya. Itu contoh satu ya. Itu yang pelecehan verbal. Kedua ada juga loh dia yang sama temannya tuh dia menggunakan AI itu. Itu bahkan ada di beberapa kampus tuh. Aku pernah Iya. dapat laporan ya. Iya. Jadi teman sendiri dia foto biasa, cuman diganti badannya dengan AI segala Iya. macam. Iya. Nah, pertemanannya lingkungan Mas Stephen ada yang sampai separah itu nggak? Atau masih gimana? Kalau saya pribadi, saya ngeliat itu saya pribadi nggak suka ya dok. Kalau teman kenalan ada. Karena apalagi kan AI kan sekarang mudah ngedit-ngedit Iya, video iya, gitu iya. ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak suka yang kayak gitu. Itu kan ke masyarakat ya jatuhnya kita ngomongnya. Jadi kan takutnya kan baliknya ke kita lebih Betul. parah. Kalau kita nonton bokep pure aja, ya kita aja nggak kena ke lain-lain. Pintar Anda ini Iya, Mas Stephen ya. saya pinter dok. Kok masih bisa? Saya ini Tahu batas moral masih ya? pro. Kalau ya anak-anak apa tadi, anak-anak Iya, lagi- mahasiswa. itu masih amatir, itu masih labil mereka itu. Mah ngedit AI. Masih jalan moral Anda. Saya Masih. kira udah rusak ya. Masih jalan menurut saya dok. Saya masih punya batasan. Iya, karena Gimana? gitu itu udah berlebihan. Bahkan kalau ada teman ya, saran saya jangan Iya. digubris karena nanti itu jadi hal yang negatif dan nggak baik Iya, karena itu udah pelecehan gitu. Iya, makanya saya masih punya batasan ya, karena otak saya masih sehat dok, nggak seperti klaim Anda. Iya, ya, tapi kan nyatanya banyak orang yang nggak bisa berpikir seperti Anda, Mas Stephen. Itu karena kebanyakan nonton video Anda terhasut. Oh. Itu Anda cari duit sekali Anda dok. Itu buka-buka Enggak, kelas. itu kan edukasi. Ya itu menurut Anda edukasi, buka kelas cari duit. Anda itu. Emang Anda pernah nggak kepikir nih kayak untuk nyoba deh yang praktek langsung itu nyewa cewek segala macam gak nonton bokep gitu? Gak pernah dok. Gak pernah? Gak pernah. Kok ragu? Gak pernah dok. Kok ragu? Kalau pijet pernah. Tapi kalau sama itu gak pernah. Pijat. Oke, ini tadi. Iya. Pijatnya seperti apa nih emang Mas Stephen? Pijet kocok aja sih dok. Pijat kocok? Ya, pijet full badan lah, full body. Ya emang apa? Perlu dua kan biasa. Ya tapi gak sampai penetrasi lah. Oh, dikocokin. Ya sama Oh. ya peluk-peluk lah. Peluk-peluknya dikocokin. Ya cium-cium lah. Oh, nah itu saya jadi misteri juga ya. Kok ada tempat pijat refleksi buka 24 jam? Ya, saya kan awalnya ngeliat itu kan, oh emang ada ya orang jam 1 malam, jam 2 malam dia pengen pijat gitu ya? Ada yang baru pulang kerja kan butuh pijet. Ya emang, saya kayaknya jam 1 pulang tidur deh di rumah, nggak yang pijat. Ya nggak semua orang kayak Anda dok. Ya, rupanya kadang ada yang plus-plus juga gitu ya. Ada. Ada ya? Ada. Pasti ada dok. Nah itu kan ada kan Pasti jadi tergoda kan gara-gara nonton bokep Jepang yang gitu kan. Ya Pijat-pijat. ya apa salahnya dok? Ya itu kan Anda mengkhianati istri Anda udah nikah. Kan sebelum saya nikah dok. Oh sekarang? Udah enggak dah. Wah. Saya udah tobat lah. Wih, Mas, udah cuma tobat ya. bokepnya masih aja. Bokepnya masih, Tapi untuk oke. kayak gitu udah tobat. Oke, nah itu makanya kalau saran aku penting banget sih untuk dikontrol ya dengan yang metode-metode saya bagikan tadi itu bagus. Sama kalau saran saya juga ya yang paling penting tuh kuatkan imannya Mas Stephen ya. Kadang orang itu karena kita lupa diri, jauh dari agama, itu yang bikin jadinya gampang dia kecanduan segala macam. Nah itu batasan itu iman saya dok, makanya saya masih bisa mikir. Emang Mas Stephen masih cukup imankah dengan agamanya? Masih lah dok. Masih? Masih dok. Wih, luar Masih. biasa. Masih dok, makanya saya masih bisa mikir dengan akal sehat saya. Tapi saya tahu batasan. Gak ada ngerasa kayak berdosa gitu tiap habis ngebokep gitu? Nggak ada lah dok. Biasa aja? Iya biasa aja. Loh kan dalam agama kan tidak dibolehkan. Masa? Masa? Emang Anda tidak? Kan sama istri dok. Loh kan bokep.
Oh, bokepnya. Iya, ngocoknya. Oh, Ayo. ya nggak apa-apa lah. Dok. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis lah. Iya, jadi makanya kalau aku sih itu sama satu lagi nih aku tips yang paling ampuh ya, yang terakhir ya Mas Tipet ya. Aku tuh sering ngebuat namanya itu sistem punishment and reward ya. Jadi orang-orang yang suka ngocok tuh kadang merasa bersalah segala macam. Aku bilang gini, gimana kalau misalnya kamu set tuh aturan. Kalau kamu ngocok sampai parah banget, sampai seminggu misalnya lebih dari 5 kali gitu ya. Kamu harus ada hukuman. Misalnya hukumannya tiap ngocok itu harus sedekah, harus memberikan sumbangan 100.000. Biar orang tuh dia jadi berpikir. Tapi kalau kamu berhasil misalnya seminggu gak ngocok, nah kamu reward diri kamu tuh. Boleh kamu misalnya beli barang, baju atau apa yang kamu sukai. Dengan harapan seperti itu dia bisa ngontrol, termotivasi. Wah, aku mau berhenti bokep nih, dengan berhenti ini aku bisa dapat hadiah. Kalau aku ngebokep nanti malah aku dapat hukuman lagi. Nah itu tipsnya gitu. Nah, Gimana? Itu menurut saya ribet ya dok. Soalnya itu perlu komitmen yang benar-benar Ya kan kan. emang mau sembuh. Ya susah dok komitmen yang kayak gitu tuh, apalagi yang orang udah lama ngelakuin itu, komitmen itu susah di situ. Nah di sini poinnya mau Apa? sembuh. Memang kalau sembuh itu gampang ya dia udah langsung berhenti Iya, saja. Itu juga iya. cuman kan memang susah. Iya, dan nggak semua orang bisa ngasih reward buat diri sendiri dok. Bisa, Nggak hal bisa. yang sederhana. Misalnya dia apa kayak boleh staycation bareng kayak atau apa gitu. Staycation bareng sama siapa nih dok? Ya sama istri. Sama istri. Nah, ya, Masa sama istri. terapis. Ya siapa tahu kan. Iya. Cuma kan, tapi kan staycation kan nggak murah-murah dok, reward kan. Yang murah-murah aja gitu. Kayak misalnya makan enak gitu. Atau apa gitu. Susah lah, Main game. intinya komitmen ribet itu. Ya sehari 2 hari bisa lah kita niat dengan yakin bahwa kita akan berhenti untuk mengocok membokep sehari 2 hari. Pas hari ketiga keempat patah. Nah pentingnya sini ya kalau mau berhenti tuh gak cukup cuman sehari 2 hari. Kalau saran aku terbentuknya habit itu dia mungkin perlu waktu kira-kira 2 bulanan. Ya, makanya orang kalau mau berhenti cuma 1 bulan tuh dia biasanya gak maksimal tuh. 2 bulan punya komitmen itu biasanya akan terbentuk tuh karena udah tersemen tuh kebiasaannya. Nah ini sering tuh banyak orang ya ketika bulan puasa tuh dia berhenti ngebokep segala macam. Cuman masalahnya setelah bulan puasa balik lagi akhirnya ke habit yang lama. Makanya saran aku kalau udah bisa sebulan ngontrol dilanjutin lagi 2 bulan gitu Mas Tipen. Jangan cuman bentar sehari 2 hari, perlu komitmen terus jangka panjang. Ya, susah dok, saya bilang kan tiap hari ada updatean baru tuh gimana dok? Loh, kan kita bisa berpikir jangan mengakses itu lagi. Kadang gini, updatean baru akhirnya memanjakan dopamin kita akhirnya ketergantungan perlu yang makin aneh-aneh. Ya intinya susah dok. Bisa. Susah. Ya karena Anda nggak mau berkomitmen kuat. Kalau kita berkomitmen pasti bisa. Ya. Itu menurut Anda. Menurut kami ya susah itu. Ya nanti daripada Anda nyesel, kenapa rusak makin malah ditinggalin istri, nanti ngeliat, wah ternyata Mas Tipen ini banyak nih bokepnya nih. Nah, Nggak ada lah dok. Aman aja saya dok. gak tahu aja karena Aman aja dok saya dok. Udah. Kalau yang lain mungkin iya ya.